Shalom. Eh, Masih belum menyambung di kita hakim-hakim kita ya. Saya ingin sharing tentang satu perenungan hari ini, namanya perbuatan baik. Ya memang saya tidak bicara soal keselamatan ya, ingat ya, keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Tapi saya ingin membicarakan bahwa orang Kristen sebagai anak Tuhan, dan Alkitab memerintahkan kita semuanya untuk melakukan namanya perbuatan baik. Coba kalau saudara ya, kalau kita menilai diri kita sendiri ya, dan kita membandingkan dengan orang lain, ya memang kadang-kadang terlalu subjektif ya. Kita menilai, oh saya lebih baik, saya berbuat baik daripada orang lain. Memang standar yang kita berikan itu standarnya dunia. Hari ini saya mau tunjukkan perbuatan baik menurut standar Tuhan. Ya, saya ingin mulai dengan satu cerita. Ada tiga cerita. Karena ceritanya perbuatan baik. Jadi cerita yang pertama, ada anak umur 5 tahun. Ya, dia lagi main di playground di IKEA gitu ya. Dia main playground di situ. Ya main-main di situ sama teman-temannya, teman yang baru kenal. Ya kayak anaknya Pak Ando, Meme ini yang lagi main-main. Lalu ada anak satu kecil yang 2 tahun lebih muda, usianya 3 tahun, main-main. Lalu mereka berpisah. Nah, yang 5 tahun ini masih bisa pakai sepatu sendiri. Dia sudah belajar mengikat tali sepatunya. Dan sekarang ada anak yang dia dari tadi main, ketemuannya sekali, bukan adiknya. Dia juga pakai sepatu, lalu dia berkata, ya, dia jongkok, dia betulin tali sepatunya. Wah, kita bilang so sweet ya. Wah, ini namanya kindness ini namanya kebaikan itu. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, ada seorang anak muda ya, dia masih single, belum bekerja, belum menikah, ya masih berjuang hidupnya. Pagi-pagi dia mampir ke warung nasi. Dia sudah sarapan di rumah, tapi dia perlu membawa bekal karena dia berpikir di kantornya itu jauh sekali untuk beli, dan buang bensin lagi kalau keluar. Jadi dia mampir warung nasi, lalu dia membungkus nasi yang sesuai dengan dompetnya. 1 bungkus, lalu dimasukkan dalam kresek. Lalu dia keluar dari warung itu dan mau naik ke motor. Di pinggir jalan itu ada seorang nenek yang renta, yang lusuh, tidak mandi, kurus sekali, tidak terurus. Hatinya langsung tergerak. Dia lihat nasi bungkus satu-satunya miliknya dia. Dia kasih, Nek. Dia pikir nanti di kantor siapa tahu ada Indomie nganggur. Jadi dia kasih sama nenek itu senang sekali, mungkin dia semalaman tidak makan. Tapi ada satu pembeli yang juga keluar, yang ngawasin dia, lihat cerita itu. Lalu dia panggil pemuda itu, sini. Saya beli banyak hari ini. Nih ambil buat kamu. Udah usah, udah apa-apa. Ini lebih kok, ini buat kamu. Ini double kindness ya saudara ya. Kebaikan yang double seperti itu. Ada cerita yang terakhir. Ada keluarga kecil ya. Suami istri rukun baik-baik, baru punya 2 anak. Suami satu-satunya pencari nafkah ya, hidup mereka pas-pasan, dan tiba-tiba suaminya meninggal mendadak. Istrinya tidak kerja, ninggalkan 2 anak, dan mereka sedang kalang kabut ini sekarang ini. Khawatir, gak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan.
tagihan sudah mulai ada, hutang mulai numpuk, kredit-kredit mesti dibayar, belum lagi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan untuk anaknya. Di saat yang kritis sekali sudah mulai habis-habisan. Tiba-tiba ada gosen, ya, Gojek yang ngirim itu loh, 1 dus besar, isinya beras, minyak, gula, telur, Indomie, kadang diisi daging, sayur. Itu dikirim setiap minggu dan tidak tahu siapa yang ngirim. Gosen itu selalu datang tiap awal minggu sampai berbulan-bulan, sampai ibu itu bisa kerja, punya penghasilan, dan ketika dia punya penghasilan, ajaib, tidak ada kiriman lagi. Ibu itu tidak pernah tahu siapa yang ngirim, tapi kebaikan itu menyelamatkan hidupnya. Kisah nyata yang seperti ini dalam budaya kita ya, manusia. Perbuatan baik itu didefinisikan persetujuan umumnya gini ya, kita bersikap baik satu dengan yang lain. Simpel, itu saja. Kita berbuat baik karena dasar ya kita tergerak untuk berbuat baik. Tapi ada yang kedua yang katakan buat baik itu nggak ngurusi urusan orang lain. Buat baik itu ngurusi dirinya sendiri, ojo ngericui masalahnya orang lain. Ada berbagai macam-macam tentang perbuatan baik, standar manusia. Tapi Alkitab, Tuhan Yesus memberikan standar yang berbeda. Standar perbuatan baik Tuhan Yesus lebih dari sekedar yang saya ceritakan tadi itu. Jangan susun dulu. Apa? Kasih no semuanya. Nah, tunggu dulu, jangan emosi. Komsel, kalau sudah ikut Komsel, saudara akan dengar seri buah roh ya. Buah roh itu cuma satu. Buah roh itu apa? Kasih. Dari kasih keluar 1, 2, 3, 4. Dan yang kelima itu namanya kindness. Kebaikan itu. Jadi kebaikan yang jadi standar orang Kristen itu kebaikan yang bukan muncul dari kemanusiaan kita. Beda. Karena dunia itu pasti punya sama kebaikan yang sama. Kebaikan kita ini beda. Kebaikan yang muncul dari karakter kasih Allah yang menjadi berbuat dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus, dan itu yang mengembangkan kedewasaan kita, kerohanian kita. Buah yang kelima namanya kebaikan itu dipakai kata Yunani namanya Christotes. Ya. Terjemahnya simpel ya, kebaikan. Tapi itu seperti kebaikan hati, seperti suatu perhatian dengan hati. Ada ide kejujuran juga ada di sana. Saya mau bacakan satu ayat, kita mau baca bersama-sama Titus pasal 3 ayat yang ketiga. Baca 2, 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Nah, Titus pasal 3 ayat yang ketiga ini membicarakan ini loh hidup lamamu. Ini hidup kita sebelum kita diselamatkan Tuhan Yesus.
Karena dahulu kita juga hidup, ada banyak daftar. Tapi saya mau konsentrasi, ayo baca yang kuning saja ya. 2, 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam saling membenci. Wow. Kok bisa seperti itu? Ingat ya. Faktanya karena manusia itu jatuh di dalam dosa. Dosa menguasai kita. Dosa berkuasa atas kita. Makanya kita hidup dalam kejahilan. Tidak taat. Hidup kita ini sesat. Diperbudak nafsu, keinginan, kejahatan, dengki, iri hati, keji. Nah di sini saling membunuh. Jadi harus dipahami ya. Stop, saya balik lagi cerita yang pertama. Manusia tidak usah jadi Kristen, bisa buat baik. Tapi buat baik yang seperti itulah yang tidak Tuhan fokuskan. Bukan seperti itu. Orang dunia bisa baik seperti itu. Yang Tuhan mau kebaikan yang Alkitab katakan bukan seperti itu kebaikan umum. Kenapa? Ya karena kita dalam dosa. Ya, dalam dosa ya masih ada naluri kemanusiaan. Dosa ya. Lalu kita buat baik. Tapi ingat, faktanya walaupun bisa buat baik, tapi jeroan kita, di dalam kita dosa menguasai. Dan itu membuat kita saling benci, saling iri hati. Sekarang ayat 4, 2, 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Nah, kemurahan ini dia kata Kristotes, itu kebaikan. Ayo baca kebaikan, ganti kemurahan dan kebaikan ya. Ulangi 4, 2, 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Nah, dari sini kita bisa paham perbuatan baik manusia yang berdosa, perbuatan baik kita gak sama dengan perbuatan baik Tuhan. Makanya standar perbuatan baik kita sama Tuhan itu beda. Apa standarnya? Lihat ayat 4. Tetapi ketika nyata kebaikan Tuhan. Nah, stop. Kita orang berdosa. Lihat ayat 3 ya. Kita dikuasai dosa, kita enggak taat, kita sesat, kita diperbudak nafsu keinginan, kita jahat, iri hati, dengki, keji, saling membenci. Itu kenyataan hidup kita. Tapi karena kebaikan Allah, nah ini standarnya di sini. Tentunya kasih ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka standarnya mulai beda. Jadi perbuatan baik kita manusia yang bisa buat baik, tapi dikuasai dosa, makanya saling membenci masih bisa. Kita standarnya tidak seperti Allah. Allah melihat kita dalam dosa, dalam perbuatan jahat, saling benci, Allah tetap buat baik sama kita. Allah menyatakan kasihnya pada kita. Lalu akibatnya ayat yang kelima. 2, 3. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Wow, ini luar biasa ya. Ya, kita bisa buat baik ala kadarnya.
Tapi kita masih dikuasai dosa, saling membenci. Lalu kebaikan Tuhan itu, kasih Tuhan itu dinyatakan sama kita. Apa hasilnya? Menyelamatkan. Ayat 5. Ingat ya, bukan karena perbuatan baik. Gak bisa. Kamu gak taat, masih sesat, masih saling membenci. Tapi aku sesekali buat baik dong. Ya betul. Tapi Allah nilai dosa. Allah menyelamatkan karena rahmatnya dan permandian kelahiran kembali dan pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus. Ini istilahnya dilahirkan baru. Makanya Yohanes pasal 3, orang kalau tidak dilahirkan baru tidak dapat masuk kerajaan sorga. Stop. Sekarang saya cerita mulai dari depan tadi itu. Jadi perbuatan baik dunia itu karena toleransi kemanusiaan. Kayak anak kecil, sini tak bantu pasang tali. Kayak anak muda yang punya hati kemanusiaan. Sakno, hari ini aku bisa makan Indomie lah di kantor, nasiku tak kasih. Bapak tadi tuh lihat, biarlah kelebihannya buat orang itu. Kita nggak tahu siapa yang ngasih janda miskin itu sampai dia bisa mandiri. Kebaikan kita itu berdasarkan toleransi kemanusiaan. Tapi beda sama Allah. Perbuatan baik Tuhan itu berdasarkan kasih. Ulangi, kasih, katakan 2, 3, kasih. Jadi Allah berbuat baik itu dasarnya kasih. Makanya karena toleransi kemanusiaan, makanya manusia mau menolong, mau buat baik, ya karena kemanusiaan. Tapi Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru menggambarkan kasih itu. Kalau dalam perjanjian lama pakai kata Ibrani hesed. Di perjanjian baru juga sama, karis, karunia. Itu intinya satu, tidak ada syaratnya. Mengasihi tanpa syarat. Mengasihi, berbuat baik, memperhatikan, menolong, menyelamatkan orang-orang yang terus-menerus berbuat khianat sama Tuhan dengan cara berdosa. Mengkhianat, ini orang yang suka memberontak, berdosa, menolak Tuhan, masih dikasihi. Baca dari depan, Titus 3, 4, 5, 2, 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kebaikan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekarang saya tunjukkan, ini kata Tuhan Yesus. Dunia berbuat baik karena toleransi kemanusiaan. Lukas 6 ayat 33 dan 34 versi bahasa Indonesia sehari-hari. 2, 3. Dan kalau kalian berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu saja, apa jasamu? Orang berdosa pun berbuat begitu. Dan kalau kalian meminjamkan uang hanya kepada orang-orang yang dapat mengembalikannya, apa jasamu? Orang berdosa pun meminjam uang kepada orang berdosa lalu memintanya kembali. Bisa paham sekarang? Perbuatan baik dunia bisa melakukan, tapi bersyarat. Ini orang baik ini. Belas kasih kita jatuh, timbul. Saya buat baik. Itu standar dunia. Ada
orang datang, Pak kasihani Pak, Pak pinjem Pak, berapa? 2 juta. Dalam hati, duit mbahmu, gitu kan. Sifat dosanya masih ada. Wis gak usah pinjem, tak kasih ya. Wis kocok dipikir, gak usah dibalik. Betul lah ya? Ada saudara baik sama kita, ya aku pinjam uang, oh ya setelah habisnya. Tak bulan gak bayar di WA, kapan bayar? Ya, aku jangan bayar tagihan lu ya, cok lali lu ya. Betul ya? Itu kebaikan dunia. Stop, saya balik lagi. Kebaikan Kristen, kebaikan yang diajar Alkitab, kebaikan yang diajar oleh Kristus, itu sumbernya dari apa? Yang keras, dari mana? Dari kasih. Sekarang ini ayat 33, sekarang ayat 35. Kita baca. Ini kebaikan yang diajarkan Kristus. 2, 3. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah terhadap mereka. Pinjamkanlah tanpa mengharapkan akan dikembalikan, sehingga upahmu akan besar dan kamu benar-benar bertindak sebagai anak Allah yang maha tinggi. Ya, karena Allah baik hati terhadap orang yang penuh dosa dan tidak tahu berterima kasih. Amin. Sekarang mulai nyantol. Berarti perbuatan baik orang Kristen, perbuatan baik yang diajarkan Alkitab sama dengan dunia? Enggak sama. Perbuatan baik dunia karena naluri kemanusiaan. Perbuatan baik Kristen berdasarkan apa? Kasih. Saudara punya haters? Wah, ini istilah ngetren saudara ya. Saudara punya haters? Orang yang membenci saudara atau orang yang belendak sama saudara, bisa enggak kita buat baik? Yuk kaisok lah. Nah itu pertanyaan. Tangkep ya firman Tuhan ya. Perbuatan baik kita itu beda. Ini orang suka pinjem, bolak-balik ke sini terus, pinjem terus. Bisa minjemin orang kayak gitu? Ngomong, aku pergi kemana? Pergi Amerika, mungkin begitu saudara ya. Saking sudah capek yang kita mungkin seperti itu. Bisa senyum kepada orang yang kita benci. Halo bro. Mungkin kita seret hindar ya. Cari siapa ya? Daripada sakit hati ya, cari ya Seva saja lah. Ketok Seva di sini, ojo sampai ketok, jangan sampai ketemu Seva. Stop. Perbuatan baik kita, rahasianya apa? Apa? Yang keras? Kasih Yesus. Wow. Ternyata perbuatan baik orang percaya itu susah apa enggak? Susah apa susah? Susah sekali. Tapi saudara bisa melakukannya kalau Roh Kudus itu berbuah dalam kita. Itu namanya buah roh. Tidak mudah jadi Kristen saudara. Tidak mudah melakukan perintah Tuhan. Bisa berbuat baik. Ayo kata yang kuning baca 2, 3. Ya, karena Allah baik hati terhadap orang yang penuh dengan dosa dan tidak tahu berterima kasih. Kita sering ketemu orang kayak gini saudara. Ditolong, diberi, gak pernah bilang terima kasih. Merasa ya sudah itu hakku. Kok nak dulurku sih, kok nak wajib nolong aku sih. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Wah ini orang, wah
Atau orang Cina bilang bepok ini. Jadi wes repot kayak saya ditolong ini saudara ya. Wes rusak orang kayak gini nih. Tapi itu, nah kebaikan kita karena kasih Kristus itu merubah cara kita mandang. Ini orang jahat ini orang gak benar ini. Kebaikan kita itu karena kasih Kristus itu mengubah cara memandang orang lain. Kok bisa seperti itu? Karena kita mandang dengan cara Allah memandang. Stop. Saya balik lagi yang depan. Kebaikan yang diajarkan Alkitab lebih dari sekedar ngasih duduk sama seorang nenek di angkutan, di bis, di kereta api. Mari naik, silakan duduk. Semua orang bisa melakukan. Kebaikan hati itu lebih dari sekedar saudara ngasih uang kepada pengemis di lampu merah. Ini seperti istri saya, banyak saudaranya saudara ya. Mam, itu papamu, itu pamanmu, saya bilang itu tantemu, itu gitu ya. Berbuat baik, perbuatan baik itu lebih dari sekedar bersabar sama pasangan kita, sama anak kita. Perbuatan baik adalah keinginan untuk berbuat baik yang muncul dari rasa sakit hati. Dengar ya, saya ulang lagi. Perbuatan baik adalah keinginan untuk berbuat baik yang muncul dari sakit hati kita. Melihat betapa sengsaranya hidup kita gara-gara orang ini. Tapi sementara kita memandang salib Kristus, Yesus lakukan yang sama. Dia menyelamatkan kita, orang berdosa. Itu sebabnya baca lagi yang kuning 2, 3. Ya, karena Allah baik hati terhadap orang yang penuh dengan dosa dan tidak tahu terima kasih. Jadi perbuatan baik Kristen itu keluar dari keinginan kita mau buat baik. Tapi tunggu dulu. Bukan karena orang itu baik, tapi dari sakit hati. Sengsara aku sama orang ini. Sementara pada saat yang sama kita lihat ke salib Kristus, Injil Kristus. Dia baik kepada saya yang berdosa ini, yang tidak berterima kasih ini. Dari saat itu saudara bisa mulai belajar mempraktekkan bagaimana jadi orang Kristen yang baik hati. Bagaimana kebaikan hati dari pemahaman cara Allah memperlakukan kita. Yang berontak, yang gak tahu terima kasih, yang sering kali jatuh dalam dosa. Kita diampuni, diadopsi jadi anak, dikasih warisan di sorga. Wow, itu sesuatu yang luar biasa saudara. Lihat ya, kita ini gembel, gelandangan rohani, banyak dosa, diampuni, diangkat jadi anak, bukan pembantu, dikasih warisan di sorga. Bisa melihat kebaikan Tuhan ini? Bisa. Tapi yang paling susah, bisa gak praktekkan kebaikan ini? Bayangkan, stop. 3 kisah itu yang tadi tuh saya ceritakan. Itu bukan orang biasa, itu bukan orang yang kita jatuh hati untuk menolong. Itu haters kita. Itu orang yang gak suka sama kita. Itu orang yang benci sama kita. Tapi Tuhan bilang, berbuat baiklah karena aku. Itu yang Tuhan mau.
Perbuatan baik kita keluar dari mana? Kasih Allah. Baca lagi. Terakhir 2, 3. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah terhadap mereka. Pinjamkanlah tanpa mengharapkan, akan dikembalikan, sehingga upahmu akan besar dan kamu benar-benar bertindak sebagai anak Allah yang maha tinggi. Ya, karena Allah baik hati terhadap orang yang penuh dengan dosa dan tidak tahu berterima kasih.